Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beta Sihombing dengan NIM 720252111 membuat video ini guna memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Daerah yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Nasirwan SE MSI AKCA. Topik yang akan saya bahas pada video ini yaitu akuntansi untuk BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Untuk selanjutnya, simak penjelasan saya berikut ini. Baik, yang pertama pengertian akuntansi untuk BUMD. Menurut Winarno tahun 2006, akuntansi adalah sebuah proses pencatatan transaksi keuangan dan mengolah data transaksi yang menyajikan sebuah informasi atau laporan keuangan terhadap pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan. BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal BUMD. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD merupakan usaha yang dimiliki pemerintah daerah yang bertujuan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Jadi akuntansi untuk BUMD ini akuntansi yang diterapkan di Badan Usaha Milik Daerah. Selanjutnya peran dan tujuan pembentukan BUMD. BUMD berperan mendorong serta masyarakat dalam bidang usaha, memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat, dan menjadi perintis kegiatan yang kurang diminati masyarakat. Yang kedua, dana yang digunakan dalam pelaksanaan BUMD berasal dari pemerintah daerah guna menunjang terlaksananya kegiatan BUMD dan laporan keuangannya dilaporkan ke gubernur atau wali kota atau bupati sebagai pertanggungjawaban dari penggunaan dana yang disediakan oleh pemerintah daerah. BUMD dibentuk untuk mewadahi atau mengurus kekayaan alam yang terdapat atau terkandung di daerah tersebut, misalnya migas dan air. Nah, contoh BUMD itu ada PDAM dan Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Nah, bank ini akan membiayai badan-badan usaha daerah juga untuk meminjamkan uang untuk mengembangkan bisnisnya. Selanjutnya, standar akuntansi BUMD. Standar akuntansi keuangan atau SAK yang berlaku di Indonesia berlaku untuk semua jenis perusahaan termasuk badan usaha milik daerah. SAK yang berlaku untuk BUMD adalah sama dengan SAK yang berlaku untuk perusahaan lainnya. Namun, terdapat SAK yang secara khusus mengatur mengenai akuntansi untuk entitas publik termasuk BUMD, yaitu SAK etap atau entitas tanpa akuntabilitas publik. Perusahaan dapat menggunakan SAK etap dikarenakan yang pertama adalah karena PSAK terlalu kompleks untuk diterapkan, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah karena fair value memerlukan biaya yang banyak. Yang kedua adalah karena PSAK menggunakan principle based sehingga membutuhkan professional judgment, dan yang ketiga adalah karena PSAK memerlukan dokumentasi dari IT yang kuat. Oleh sebab itu, perusahaan kecil dan menengah seperti BUMD hanya bisa menggunakan SAK etap sebagai standar akuntansi keuangan mereka. Nah, laporan keuangan di Badan Usaha Milik Daerah itu ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ini akan kita bahas selanjutnya secara terperinci. Nah, yang pertama laporan neraca atau posisi keuangan. Laporan neraca atau daftar neraca disebut juga laporan posisi keuangan perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi aktiva, kewajiban, dan modal pada tanggal tertentu. Komponen laporan neraca minimal harus mencakup pos-pos sebagai berikut. Ada kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, hutang usaha dan hutang lainnya, kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, dan ekuitas. Nah, penyajian dan bentuk neraca itu ada 3 bentuk. Yang pertama bentuk neraca staple atau report form, bentuk kedua neraca skontro atau account form, yang ketiga bentuk yang menyajikan posisi keuangan atau financial position form. Selanjutnya laporan laba rugi. Laba atau rugi adalah kelebihan atau itu laba, defisit atau itu rugi di atas biaya selama satu periode akuntansi. Nah,
Elemen laporan laba atau rugi ini yaitu revenue atau pendapatan. Suatu penghasilan diakui sebagai pendapatan pada periode saat kegiatan utama yang perlu untuk menciptakan atau menjual barang atau jasa telah selesai. Lalu ada biaya atau expense. Biaya adalah semua pengeluaran yang telah dikenakan dan dapat dikurangkan pada penghasilan. Lalu bentuk penyajian laporan laba atau rugi. Yang pertama ada current operating income, berasal dari kegiatan normal atau normal operating income, sedangkan pos yang berasal dari kegiatan yang tidak biasa dicantumkan saja dalam laporan laba ditahan. Yang kedua, all inclusive income. Jika semua income yang berasal dari kegiatan normal dan kegiatan insidental dicantumkan dalam laporan laba atau rugi, dan hasil akhirnya saja yang dilaporkan ke laporan laba ditahan. Selanjutnya laporan arus kas. Di laporan arus kas ada 3 transaksi yang dilampirkan. Yang pertama itu transaksi kas yang berasal dari kegiatan operasional. Nah, bagian pendapatan biasanya akan mencatat pendapatan yang diterima seperti komisi, royalti yang diterima, dan sejenisnya. Sedangkan bagian pengeluaran biasanya pembayaran gaji, pembayaran listrik, pembayaran sewa, dan sejenisnya. Yang kedua, transaksi kas yang berasal dari kegiatan investasi. Berkaitan dengan akuisisi atau pelepasan aktiva dalam jangka panjang, akuisisi berkaitan dengan pengeluaran seperti membeli aset tetap, aset jangka panjang, dan juga aset tidak berwujud. Sedangkan pelepasan berkaitan dengan pendapatan seperti menjual saham, menjual tanah, menjual peralatan, dan sebagainya. Yang ketiga, transaksi kas yang berasal dari kegiatan pembiayaan. Bagian ini memiliki fungsi untuk mengetahui komposisi modal milik perusahaan, apakah modalnya bertambah atau berkurang karena digunakan untuk mendanai. Nah, metode laporan arus kas ada 2. Yang pertama, direct method. Laporan arus kas dilakukan dengan cara melaporkan kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap dan baru dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Yang kedua, indirect method. Metode yang digunakan dalam menyusun laporan arus kas entitas yang melibatkan rekonsiliasi laba bersih menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan. Pada catatan atas laporan keuangan harus yang A. Menyajikan informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang akan digunakan sesuai dengan SAK etap paragraf 8.5 dan 8.6. Yang B. Mengungkapkan informasi yang menjadi syarat dalam SAK etap tetapi tidak perlu disajikan dalam laporan keuangan. Dan C. Memberikan informasi tambahan yang ada dalam penyajian laporan keuangan tetapi relevan untuk dapat memahami suatu laporan keuangan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa contoh BUMD ini ialah PDAM. Nah, kita akan contoh praktek pada PDAM Kabupaten Lampung Selatan. Ini merupakan laporan keuangan perusahaan daerah air minum Tirtajasa Kabupaten Lampung Selatan. Laporan keuangan untuk tahun 2020 dan 2019. Ini sudah diaudit. Nah, untuk menyatakannya, kita lihat yang kedua ini. Laporan keuangan perusahaan daerah air minum Tirtajasa Kabupaten Lampung Selatan telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK etap. Entitas tanpa akuntabilitas publik di Indonesia. Jadi laporan keuangannya sudah sesuai dengan SAK etap. Nah, yang pertama ini ada laporan posisi keuangan. Terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Namun karena di sini bentuknya dalam kurung, perusahaan ini mengalami kerugian. Kenapa ini bisa rugi? Karena di sini kita lihat untuk tahun 2020-nya, pendapatannya itu 10 miliar, bebannya 4 miliar, untuk beban langsung usahanya 4 miliar, laba kotornya itu dapat 5 miliaran, dikurang biaya umum dan administrasinya besar juga 6 miliar, sehingga untuk laba usahanya sudah rugi 813 juta.
Namun ini sudah lebih baik daripada di tahun sebelumnya, tahun 2019, yang ruginya 2 miliar. Selanjutnya pendapatan. Pendapatan di luar usahanya ada 93 jutaan, sehingga mengalami kerugian sebelum pajak penghasilannya itu 720 jutaan. Ini mengalami perbaikan lebih baik dibanding tahun sebelumnya yang ruginya itu 1 miliaran atau hampir 2 miliaran. Nah, laba atau rugi yang saat ini mengalami kerugiannya juga sudah lebih baik 720 jutaan dibanding tahun lalu, tahun 2019, 1 miliaran ataupun mendekati 2 miliar. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Yang pertama ada saldo awalnya, saldo tahun lalu 2019, penambahan penyertaan modal, laba atau rugi tahun berjalan, lalu saldo 31 Desember 2020, tambahan penyertaan modal, laba atau rugi tahun berjalan. Nah, saldo tanggal 31 Desember 2020-nya itu jumlah ekuitasnya 13.762.567.389. Selanjutnya laporan arus kas. Di sini sudah disajikan arus kas dari aktivitas operasional, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, yang membedakan ini dengan perusahaan lain, karena kan modal dari BUMD ini dari pemerintah, jadi ada hibah juga dari pemerintah. Lalu catatan atas laporan keuangan. Nah, yang pertama ada informasi umum, sejarah singkat, susunan direksi dan badan pengawas. Yang kedua, ikhtisar kebijakan akuntansi penting. Laporan keuangan PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan disusun berdasarkan SAK etap. Laporan keuangan disusunkan berdasarkan konsep biaya perolehan akrual, kecuali untuk investasi pada efek dinyatakan sebesar nilai wajar. Pengakuan biaya perawatan meter air yang dikenakan kepada pelanggan tiap bulan diakui sebagai pendapatan, bukan sebagai kewajiban jangka panjang. Asumsi dasar akuntansi yang berlaku adalah dasar kelangsungan usaha dan dasar akrual atau accrual basis. Nah, ikhtisar kebijakan akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan PDAM Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut. Ini yang mengenai di neraca itu dijelaskan di catatan atas laporan keuangan, ada kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap dan penyusutan, utang usaha, kewajiban imbal kerja, pendapatan dan beban, beban yang masih harus dibayar, penyertaan modal, semua yang ada di laporan keuangan itu yang harus diketahui oleh pengguna laporan keuangan harus dicantumkan di catatan atas laporan keuangan. Ini laporan keuangan yang sudah diaudit, namun saya tidak menemukan laporan keuangan PDAM di Sumatera Utara, jadi saya mengambil untuk yang di Lampung Selatan ini. Baik, sekian hasil dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam hal perkataan, saya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat buat kita semua.